sebelumnya kondisi saya masih belum memungkinkan untuk pergi ya ke kampus. Jadi kita kuliah di Google Meet lagi. Oke, baik. Materi hari ini itu kita akan bahas mengenai regresi linear sederhana ya. Lebih lengkapnya regresi linear sederhana ya. Bukunya ada di materinya ada di bab 13 ya. Nah, sebelum kita mulai saya ingin kalian masing-masing mengetik data gitu ya yang ada pada tabel 13.1 ya di halaman 435 ya. Jadi ini adalah tabel mengenai jumlah panggilan penjualan dan mesin fotokopi yang terjual untuk 15 orang sales ya di sini. Di sini ada 15. Ya, jadi nanti silakan kalian tulis ketikkan datanya di Excel ya. Jadi kolom pertama perwakilan sales ya, sales representatif, kemudian yang kedua, kolom yang kedua itu sales calls atau penjualan panggilan penjualan, kemudian yang kolom ketiga itu copier sold ya, sold atau mesin fotokopi yang terjual ya. Karena nanti kita akan gunakan data tabel 13.1 ini untuk analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Jadi kalau untuk korelasi berarti kita mau tahu, mau mengukur hubungan antara dua variabel, tapi kalau untuk persamaan regresi kita mau membuat suatu persamaan yang bisa digunakan untuk memperkirakan suatu variabel ya terikat berdasarkan variabel bebasnya gitu ya. Dan analisis korelasi dan regresi juga katanya sudah dibahas di statistika deskriptif ya. Dan ada juga yang sudah membuat artikel untuk tugas UAS ya, ada yang korelasi, ada yang regresi kan ya. Berarti gambaran umumnya tuh sudah tahu lah ya. Mungkin yang kalian gunakan itu perhitungannya menggunakan perhitungan manual ya, menggunakan formula. Tapi nanti di sini kita akan coba pakai Excel-nya ya. Nanti kita akan baca mana sih yang merupakan nilai koefisien korelasinya, mana yang merupakan persamaan regresinya gitu ya. Persamaan regresi nanti kan ada, kalau di sini persamaan regresi linear sederhana, jadi hanya ada dua koefisien yang akan kita lihat, yaitu koefisien intercept dan koefisien dari variabel yang bebasnya gitu ya. Nah, jadi saya kasih waktu kalian untuk mengetikkan tabel 13.1 ya. Saya harap nggak ada yang ada di luar semua ya, atau mungkin lagi di jalan ya. Jadi semuanya tolong diketik ya, masing-masing di laptopnya masing-masing. Ibu, mohon maaf, Gina laptopnya kebetulan nggak ada. Lagi nggak ada. Dipakai sama temen, sekarangnya jadi nggak di Gina jadi. Loh, kenapa dipakai teman? Lagi dipinjam ya. Emang ada mata kuliah? Hah? Lagi dipinjam kebetulan. Ada kegiatan. Nah, ya perlihatkan tadi data yang saya tulis itu yang ada di buku, jadi memang kurang update ya. Cuman ada 10 kalau nggak salah tuh ya. Ya.
9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya, ada 10 ya. Kalau yang di buku kan sudah update ya, jadi nanti yang guna analisis, kalau untuk yang korelasi berarti pilih correlation, yang untuk regresi berarti regression linear ya. Jadi baik itu nanti yang linear sederhana maupun yang berganda itu nanti pakainya itu ya. Jadi nanti ini yang regression linear regression itu nanti dipakai juga untuk bab selanjutnya ya, analisis regresi linear berganda ya. Jadi bedanya antara yang sederhana dan berganda, kalau yang sederhana itu hanya ada satu variabel terikat, variabel bebas ya. Kalau itu lebih dari satu variabel bebas. Di sini untuk analisis korelasi dengan menggunakan Excel ya, kita akan gunakan data analisis juga ya, sama seperti sebelumnya ya. Jadi nanti kalian tinggal pilih correlation ya di sini ya. Kemudian nanti untuk yang regresi berarti yang regression ya di sini. Jadi tinggal kalian pilih dan nanti tinggal kalian blok data yang digunakan gitu ya. Nah, di sini ya saya sudah ketikkan ulang untuk yang data yang baru ya. Nah, jadi kalian bisa hitung dengan cara manual juga gitu ya, atau dengan menggunakan langsung Excel ya. Excel nanti tinggal muncul hasilnya langsung, koefisien korelasinya, dan juga nanti kita bisa lihat untuk yang persamaan regresinya ya, terutama untuk koefisiennya. Ya, jadi di sini kalau kalian lihat kalau kita menggunakan analisis korelasi gitu ya, nanti yang muncul itu adalah matriks korelasi ya. Jadi ini matriks hubungan antara dua variabel. Kalau misalkan variabel bebasnya lebih dari satu, nanti ini akan ada lagi gitu ya. Jadi tidak 2 kali 2, tapi misalkan kalau variabel bebasnya ada 2 dan variabel terikatnya ada 1, berarti nanti 3 kali 3 gitu, dan seterusnya ya. Jadi matriks korelasinya seperti itu. Nah, nanti yang kalian lihat di sini berarti kalau namanya matriks ya, untuk yang kolom ini kolom pertama ya, kolom pertama baris pertama, kolom kedua baris pertama, kemudian ini kolom kedua baris pertama, kolom pertama baris kedua, dan ini kolom kedua baris kedua. Ya, jadi nanti yang kita lihat itu secara vertikal dan horizontalnya. Jadi kalau ini dilihat ini angka 1 ya, ini sales calls ya, dan yang di atasnya juga sales calls. Jadi ini hubungan antara panggilan penjualan dengan panggilan penjualan, tentu hubungannya adalah 1 gitu ya. Ini menunjukkan hubungan yang sempurna. Kemudian untuk yang copier sold sama sales calls ya. Jadi ini mesin fotokopi yang terjual dengan panggilan penjualan itu nilai korelasinya adalah ini. Jadi nilai korelasinya 0,86 ini adalah nilai korelasi antara copier sold sama sales calls ya. Begitu juga untuk yang copier sold sama copier sold pasti nilainya 1 ya, sempurna. Nah, jadi ini untuk gambar umum hasil output dari regresi korelasi ya. Untuk regresi nanti silakan nanti kalian sambil dicoba dilihat, disamakan apakah korelasinya itu sama atau tidak ya.
Kemudian saya kembali ke tablet dulu. Nah, tadi saya ada menyinggung dua hal. Yang pertama analisis korelasi dan yang kedua adalah koefisien korelasi ya. Jadi untuk korelasi sendiri itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengukur hubungan ya antara dua variabel ya. Kalau koefisien sendirinya itu adalah nilai yang mengukur keeratan hubungannya. Jadi koefisien korelasi nanti berupa angka ya dan diberikan dengan R kecil ya. Jadi analisis korelasi. Jadi analisis korelasi sendiri itu adalah teknik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel ya. Dua variabel aja ya ini. Jadi nanti kalaupun misalnya ada di dua variabel adalah variabel. Jadi gitu. Yang masing-masing hanya teknik yang digunakan untuk hubungan antara dua saja. Ini suara saya terdengar, nggak ada yang jawab ini. Maaf Ibu, suaranya putus-putus Ibu. Oh, suaranya putus-putus. Iya Bu. Tadi penjelasannya. Coba saya ganti sinyal dulu deh. Kalau sekarang masih putus-putus atau sudah lebih baik? Sudah lebih baik Bu. Oke, sudah ya. Oke, baik. Tadi saya ulangin ya. Jadi saya menyinggung mengenai analisis korelasi dan juga koefisien korelasi ya. Jadi yang namanya analisis korelasi itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Jadi hanya dua variabel saja ya, tidak misalkan satu variabel dengan dua variabel yang lain. Jadi masing-masing dua. Kalaupun nanti ada katakanlah kalian melakukan penelitian dengan menggunakan satu variabel terikat dan dua variabel bebas itu ya. Nanti yang dilihat itu masing-masing hubungan antara dua variabel, misalkan variabel X1 dengan Y, variabel X2 dengan Y gitu ya. Jadi hanya mengukur dua variabel saja. Kemudian kalau koefisien korelasinya sendiri itu adalah suatu nilai ya. Jadi nilai yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel ya. Jadi kalau analisis itu adalah tekniknya, kalau koefisien itu adalah nilainya ya. Jadi untuk koefisien sendiri itu nanti ditulis dengan notasi R kecil ya. Ini adalah suatu nilai yang mengukur keeratan hubungan ya. Nanti nilainya itu dari -1 hingga 1 ya. Di sini adalah 0 ya. Nah, nanti di sini ini kan ada yang nilainya negatif dan ada yang nilai positif ya. Jadi
ini yang untuk negatif positifnya itu menunjukkan arahnya, arah hubungannya. Kalau misalkan positif berarti searah ya. Dalam artian kalau misalnya variabel yang pertama itu semakin meningkat, maka variabel yang kedua juga meningkat gitu ya. Jadi itu kalau untuk yang nilainya positif. Tapi kalau untuk yang nilai negatif itu berarti kebalikannya gitu ya. Jadi kalau misalkan yang satu meningkat nilainya, maka yang satunya lagi turun gitu. Jadi untuk positif negatifnya itu hanya menunjukkan arah hubungannya saja. Kalau misalnya untuk besarannya gitu. Sertinya tidak ada, Bu. Masa sini nggak ada ya? Iya. Coba saya cek. Oh iya, keputus ya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Ya, jadi yang tadi jelas ya. Jadi untuk nilai positif sama negatifnya itu hanya menunjukkan arah hubungannya saja. Tetapi untuk kuat lemahnya itu diukur dengan angkanya. Jadi misalkan nilai korelasinya negatif 0,83 berarti nilai korelasinya kuat ya, arahnya itu negatif. Kalau misalnya nilai korelasinya adalah 0,83 kan tadi sama ya, negatif 0,83 tadi negatifnya, ini positifnya. Nah ini juga berarti korelasinya itu kuat tetapi arahnya positif gitu aja. Jadi cuma bedanya itu aja untuk negatif positifnya itu arahnya. Untuk kuat lemahnya tetap diukur dengan angka semakin besar berarti semakin kuat gitu, semakin menuju 1 itu semakin kuat korelasinya. Semakin menuju 0 berarti semakin rendah. Begitu juga untuk yang negatifnya, semakin menuju ke negatif gitu ya, negatif 1 berarti semakin kuat hubungannya, tapi untuk kalau misalkan semakin menuju 0 berarti semakin lemah gitu ya. Jadi itu untuk koefisien korelasi. Oke, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana menghitung koefisien korelasi? Ya, kalau tadi dengan menggunakan data analisis, kalian bisa langsung melihat matriks korelasinya ya. Jadi kalau tadi kita cek ya, saya cek data yang sebelumnya, itu nilai korelasi untuk tabel 13.1 ya, mengenai hubungan antara penjualan ya, panggilan penjualan ya dengan mesin fotokopi yang terjual gitu ya. Itu di sini nilainya 0,864 ya, sekian ya, 646 berarti ya udah 0,86 aja ya, saya ambil desimal 2. Nah, jadi di sini nilai R-nya kalau dilihat dari tabel hasil analisis data korelasi ya, itu nilainya 0,86. Berarti kalau nilainya 0,86 itu arahnya positif ya kan? Ya, dari segi arahnya itu positif. Kemudian kekuatannya itu kuat ya, korelasinya itu kuat ya. Arahnya positif, ini korelasinya kuat ya, gitu ya, karena semakin menuju 1 kan ya, jadi 0,86 kan mendekati 1. Nah, berarti kalau misalkan arahnya positif, kita bisa interpretasikan bahwa semakin banyak panggilan penjualan itu akan semakin banyak mesin fotokopi yang terjual gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan nanti nilai korelasinya negatif ya berarti kebalikannya gitu aja ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau coba untuk menghitung secara manual gitu ya, nanti ada beberapa nilai yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, karena untuk
menghitung korelasi secara manual itu dengan menggunakan selisih dari setiap data dengan rata-ratanya, ya, baik variabel X maupun variabel Y, ya masing-masing variabel dibagi dengan banyaknya data dikurangi 1 dikali standar deviasi masing-masing variabelnya. Gitu ya. Jadi ini standar deviasi dari variabel X, ini standar deviasi variabel Y, ya. Ini rata-rata variabel X, ini rata-rata variabel Y, gitu ya. Jadi nanti yang perlu kalian ketahui adalah rata-ratanya dulu, gitu ya. Rata-ratanya, kemudian cari standar deviasinya, baru kemudian nanti kalian cari selisih dari setiap data dengan rata-ratanya, dan kemudian dikalikan, dijumlahkan, baru dibagi dengan N-1 dikalikan dengan standar deviasinya masing-masing. Ya. Kalau misalnya mau coba ngecek dengan formula ini, gitu ya, kalian bisa pakai bantuan Excel juga, tapi nanti pilihnya yang data analisisnya itu statistika deskriptif, ya, deskriptif statistics. Ya, nanti akan muncul tabel rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan lain-lainnya, gitu ya. Atau kalian nanti bisa mengikuti, seingat saya ada di sini datanya. Nah, nih ya. Jadi ini prosesnya, ya. Cari rata-ratanya dulu, ya. Ini kan jumlahannya nih, ya, masing-masing. Berarti ini dibagi dengan 15, ya. 1440 dibagi 15, 675 dibagi 15, nanti baru dapat rata-ratanya. Baru cari selisihnya. Jadi ini 96 dikurangi rata-ratanya berapa, ya. Dan seterusnya, ya. Ini dikalikan, baru ini hasil penjumlahannya 6.672 dibagi dengan N-1, ya. N-1, ya. Berarti kalau ininya ada 15, jumlah datanya berarti N-1 nya adalah 14, ya, dikali dengan standar deviasi. Nah, standar deviasinya harus ngitung lagi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai bantuan Excel juga bisa. Nah, ini juga disajikan di sini, nanti kalian coba sendiri, ya. Tadi kan sudah diketik datanya nih, ya. Tinggal pakai data analisisnya aja. Ya. Ya, jadi kalau secara perhitungan itu nilainya 0,865. Jadi sesuai dengan hasil korelasi yang kita gunakan dengan menggunakan Excel, dia data analisis. Sampai sini ada yang bertanya kan? Bu, kalau mau nanya Bu, kalau di Excel, kok nggak bisa ya Bu? Pakai deskriptif statistik. Pakai deskriptif statistik nggak bisa? Iya. Harusnya bisa di deskriptif statistik kan, ya. Terus nanti input range-nya dari dua variabel tersebut, ya. Jadi sales call sama copier soul-nya juga di blok sampai data terakhir. Kemudian label inverse row-nya udah. Output range-nya udah. Sudah. Coba Klik. Klik OK. Oke. Terus ada ini, please choose at least one statistical option. Statistical option. Coba bisa di share screen nggak? Saya ganti deh. Paling kamera aja sih Bu. Harus di laptop. Kamera. Sebentar Bu. Dan di sini Bu ya. Iya, terus? Ini. Iya. Terus ini di blok. Sudah di blok datanya, ya. Terus klik lagi. Terus ini berdasarkan kolom kan, iya. Terus output range-nya C27 itu yang mana?
Oh, di bawah situ. Taruh sini. Oke, terus Oke. apa itu di situ? Oh, nggak bisa ya? Please choose at least one statistical option. Udah sama padahal. Iya. Summary statistiknya udah sama aja ya? Nggak? Coba saya cek lagi ya. Kok nggak ini ya? Kok nggak muncul ya? Sama padahal. Kalau yang ininya ada Ada ya. sama regresinya. Deskriptif statistik aja yang ngecek. Iya. Coba dilihat lagi. Di blok lagi. Ini lagi. Output range-nya udah. Sebentar, jangan di itu dulu. Summary statistiknya coba dicentang. Ini Bu. Iya. Oke. Coba. Oke, muncul Bu. Oke, muncul ya. Ya. Kayak gini gitu ya. Jadi summary statistiknya. Nah, makasih Bu. Iya. Ya sudah ya berarti ya. Kita lanjut lagi. Ibu punten, mau Ya? nanya Bu. Kalau saya nyoba ini yang dicentang summary statistik, confidence level, sama semuanya dicentangin Bu. Oh ya nggak apa-apa. Confidence interval nanti dia akan muncul interval kepercayaannya di situ. Oh iya, nggak apa-apa berarti. Kan yang paling intinya itu kan apa namanya tadi mau cari standar deviasinya biar nggak usah ngitung-ngitung gitu kan sama rata-ratanya juga. Iya baik Bu, terima kasih. Ya. Nanti juga mungkin kalau misalnya di skripsi ada tuh yang deskripsi nanti pakai teknik analisisnya statistika deskriptif, itu kan statistika deskriptif cuma hanya menjelaskan rata-ratanya, mediannya, modusnya, standar deviasi itu saja. Ya, jadi nanti masih bisa pakai Excel ya, nggak usah pakai SPSS juga bisa gitu ya. Cuman karena mungkin banyaknya pakai SPSS jadi pakai SPSS pada pakai SPSS. Padahal masih bisa juga analisis regresi korelasi itu ya. Nah, selanjutnya tadi sudah ya. Jadi sudah bisa ya, kalaupun nanti dituliskan ke dalam dokumen skripsi persamaan koefisien korelasinya, fungsinya itu bisa dihitungnya dengan cara yang tadi ya, dituliskan formulanya. Nanti untuk mempermudah kita gunakan Excel untuk langsung mengetahui hasil korelasinya ya, nilai korelasinya. Jadi korelasi itu melihat hubungan antara dua variabel. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang regresi dulu ya, untuk pengujian korelasinya itu nanti ya. Nah, untuk analisis regresi coba saya. Ya. Untuk analisis regresi, silakan kalian sambil dilihat yang di halaman 448 ya. Ya di sini ya, regression analysis ya. Jadi untuk analisis regresi itu ada regresi linier ya, ada non linier sebenarnya ya. Nah, ini juga terkait dulu kan pernah belajar matek ya. Kenapa sih disebut persamaan itu persamaan linier? Jadi analisis regresi itu memang tujuannya adalah digunakan untuk membuat persamaan ya yang menghubungkan antara
Mohon maaf tadi kayaknya keluar ya. Ada aja kalau online ini. Ya. Jadi nanti di sini ya, saya ulangin lagi ya. Jadi ini persamaan regresi linier sederhana ya. Jadi ini kita gitu. Ya. Jadi analisis regresi ya. Ini kenapa ada ini sih? Ini khususnya adalah linier sederhana ya. Ya. Nah, persamaan regresi linier sederhana itu adalah Y sama dengan A plus BX ya. Ini pasti familiar karena kan sudah dipelajari waktu Mohon maaf, Ibu, matek 1 ya. screen-nya nggak ada di saya. Mohon maaf. Screen-nya keluar lagi ya? Mungkin karena Iya. keluar kali ya. Ya sudah. Coba sudah ada ya? Ya, Bu, udah ada. Ya sudah ada. Ya saya balik lagi tadi, ya ada aja lagi ya kalau online. Nah jadi persamaan regresi linear sederhana itu dituliskan dengan Y sama dengan A plus BX ya. Kalian sudah pelajari waktu di matek 1 ya. Kalau persamaan yang ini disebut persamaan linier gitu ya. Ya, kenapa disebut linier? Kenapa disebut linier? Saatan ya Bu? Bukan. Oh bukan. Ya. Udah setahun yang lalu dah. Ya. Ya. Nah, tapi kalau di sini saya nggak akan jawab ya, kalian cari tahu sendiri ya. Kenapa disebut persamaan regresi? Nanti kalau ujian sidang ketemu saya, nanti saya tanya, harus bisa ya. Kenapa disebut linier? Ya, nah, itu kan materinya waktu matek. Nah, jadi di sini bentuk persamaan regresi linier sederhana ini kita kasih topi karena persamaan regresi ini digunakan untuk memperkirakan ya suatu nilai dari variabel Y ya dengan menggunakan variabel X-nya ya. Jadi nilai dari variabel X-nya. Jadi persamaan regresi ini, analisis regresi itu digunakan untuk membuat perkiraan gitu ya. Yang nanti kita gunakan dengan menggunakan persamaan regresi. Ya, jadi ya, topinya ini adalah perkiraan, nilai perkiraan ya, karena memang kan dalam statistik ya itu tidak hasil yang kita dapatkan itu tidak 100% bisa menggambarkan hubungan antara dua variabel, tetapi hanya sebuah perkiraan saja gitu. Ya, karena yang kita gunakan juga kan datanya data sampel, bukan data populasi gitu ya. Tentu nanti hasilnya juga mungkin akan ada errornya, entah errornya seberapa besar. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini nanti kalian harus mencari nilai koefisien dari persamaannya ya. Nilai koefisien A dan B-nya ini ya, yang harus dicarinya. Ya. Nah, bagaimana cara mencari
caranya ya, kalau di buku Douglas ya, kalau di buku yang lain ada lagi caranya. Kalau di buku Douglas itu yang dicari adalah nilai koefisien regresinya dulu ya, nilai B-nya dulu gitu ya, dicari dengan menggunakan nilai korelasi ya dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Variabel X gitu ya. Jadi R-nya ini adalah koefisien korelasi yang tadi sudah diketahui ya sebelumnya, dan ini standar deviasinya bisa kalian lihat dari statistika deskriptif ya. Nah, kemudian setelah mencari nilai koefisien B-nya ya, koefisien dari variabel X-nya, baru kita bisa cari nilai A-nya. A-nya dengan cara ya Y dikurangi dengan B yang sudah kita ketahui di sini ya, dikalikan dengan rata-rata dari variabel X-nya ya. Jadi seperti ini aja nih dicari. Kalau misalkan sudah ketahuan B-nya, berarti kan A-nya bisa kita cari dengan Y topi dikurangi dengan BX gitu kan. Nah, tapi nanti yang kita gunakan adalah nilai rata-ratanya. Jadi rata-rata dari si variabel Y dengan variabel X-nya gitu. Ya. Jadi kalau mau menghitung. Nah, kemudian kalau misalnya kita menggunakan data analisis ya yang pada Excel ya, nanti tinggal dilihat dari outputnya. Di outputnya itu kan ada summary output ya, yang ada kemudian ada tabel ANOVA juga, dan di bawahnya lagi ada tabel ya. Coba saya ganti pakai laptop. Nah, sudah terlihat ya. Jadi di sini ya, di bawah tabel ANOVA ini ada tabel lagi. Nah, ini di sini adalah tabel yang kita gunakan untuk menentukan nilai koefisien dari persamaan regresinya ya. Nah, jadi di sini yang bagian intercept ini adalah nilai A-nya, yang bagian sales false ini ya, ini adalah koefisien dari si variabel X-nya gitu ya. Jadi kalau kita mau buat persamaan, berarti Y sama dengan kan A plus BX ya. Nah, berarti A-nya itu adalah 19,98 ya, ditambah dengan B-nya adalah 0,26 ya, X gitu ya. Jadi persamaan regresinya ini ya. Atau kita buat ini sama dengan gitu ya. Jadi ini adalah persamaan regresinya ya. Ini sama dengan A-nya adalah 19,98, B-nya itu ada 0,26. Jadi Y sama dengan 19,98 ditambah 0,26 ya. Jadi lihat dari ini. Kalau tadi mau coba menghitung pakai yang tadi ya, cari dulu nilai B-nya, baru ya, coba nanti kalian masing-masing data analisis ya.
Sudah dicoba ya? Nah, selanjutnya uji untuk koefisien korelasi. Karena data yang kita gunakan itu adalah data sampel, ya. Jadi di sini kita perlu melakukan uji koefisien korelasi gitu ya untuk memperumum. Jadi apakah berlaku juga untuk populasi atau tidak gitu kan. Nah, jadi di sini untuk uji hipotesis langkah-langkahnya tetap sama ya, sama sebelumnya ya, ada 5 prosedur gitu ya, ada 5 langkah gitu ya. Nah, untuk hipotesisnya sendiri di sini untuk H0-nya itu adalah rho, kita gunakan rho ya, ini rho. Ya. Jadi rho sama dengan 0 untuk hipotesis 0, yang artinya bahwa korelasi untuk populasinya itu adalah 0 ya. Kemudian untuk hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya ya, kalian bisa tulis H1 atau HA ya, itu rho-nya tidak sama dengan 0 ya. Berarti koefisien korelasinya itu berbeda dari 0. Nah, nanti kita akan menggunakan distribusi T ya untuk menguji hipotesis tersebut ya. Jadi nanti yang kalian gunakan distribusi T, dan nilai T hitungnya itu kita gunakan formula ini. Jadi kita gunakan koefisien korelasi yang sudah kita dapatkan, kemudian kita lihat jumlah datanya ada berapa, baru nanti kita formulasikan ya, R dikalikan dengan akar dari N-2 dibagi dengan akar dari 1 min R kuadrat ya. Di sini nanti yang kalian lihat di tabel nah ini ya tabel nih. Kalau tadi kan karena hipotesisnya sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0, berarti kita gunakan yang level of significance-nya two-tail test ya, 2 arah ya. Kalau misalkan hipotesisnya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 0, berarti kita gunakan one-tail test, atau juga tadi hipotesisnya yang lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari sama dengan 0. Ya. Tadi yang kita gunakan hipotesisnya itu sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0, berarti kita pakainya two-tail test. Nanti sesuaikan dengan taraf signifikansi yang kalian tentukan ya. Kemudian derajat kepercayaannya itu dipilihnya dengan melihat jumlah datanya dikurangi dengan 2. Jadi DF-nya itu adalah N-2. Bisa ya dilihat sini ya. Jadi nanti untuk ya. Jadi untuk hipotesisnya itu hipotesis nolnya adalah
rho sama dengan 0. Jadi berarti nilai korelasi 0. Kalau nilai korelasinya 0 berarti artinya apa? Kan tadi sudah tuh nilai korelasi. Kalau koefisien korelasinya sama dengan 0 artinya apa? Hubungannya lemah. Berapa nih kalau koefisien korelasinya sama dengan 0? Korelasinya 0. Berapa jadinya? Interpretasinya gimana kalau koefisien korelasinya 0? Artinya apa kalau korelasinya 0? Tidak terdapat hubungan, Bu. Nah, berarti tidak ada korelasi ya, tidak ada hubungan ya, gitu ya. Korelasi atau hubungan antara dua variabel ya. Kalau rho-nya itu berbeda dari 0 ya, tidak sama dengan 0, artinya Terdapat hubungan. ya terdapat hubungan ya. Tidak 0 berarti ada hubungan atau ada korelasi. Ya. Jadi tadi yang kita gunakan adalah distribusi T. Ya, di sini dengan derajat kepercayaannya itu adalah N-2 gitu ya. Nah, untuk T hitungnya itu adalah R dikalikan dengan akar dari N-2 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi R kuadrat gitu ya. Jadi nanti kalian hitung, kemudian kalian bandingkan dengan tabel ya. Gitu ya. Kalau berbeda dari 0 di sini nanti nilai ini terlalu ya. Jadi nanti di sini R tabelnya T tabel ya, T tabel ya, T tabel ya. Ini daerah penerimaan H0 ya. Ini kalau pakainya hipotesis ini ya. Ya. Jadi yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini daerah penolakan. Ya, begitu juga yang ini ya sama. Nah, jadi di sini nanti coba kalian hitung. Tadi kan R-nya sudah didapat nih. Nah, R-nya tadi dapat 0,86 nih ya. Coba masukkan ke formula ini ya. Berarti di sini 0,86 dikalikan dengan akar dari N-nya jumlahnya berapa tadi? N-nya 15 ya? oh, 15 bukan? Iya, Bu. 15 ya. 15 dikurangi 2 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi 0,86 kuadrat. Coba kalian hitung berapa hasilnya. nol koma 0,8615. Berapa hasilnya nih?
pakai Excel aja kalau misalnya ini. Pakai Excel hitung. Kalau akar tuh SQRT ya. Kalau kuadrat pakainya apa sih, tanda kayak topi gitu ya. Kalau kali pakainya binang. Kalau bagi pakainya slash. SQRT. Satu kurangi Berapa hasilnya? nol koma delapan enam 0,5. Ayo berapa hasilnya? 6,07645 bukan, Bu? Ya, coba 6,07645 betul ya. Atau saya buat ini ya, desimal 2 aja ya. 6,08 berarti ya. Ya, ini kita hitungnya nih sudah ketemu berarti ya. Nah, sekarang kita lihat T-tabelnya. T-tabelnya berarti kita lihat tabel distribusi T ya, distribusi student. Nah, di sini kita pakainya yang DF-nya min 2. Nah, sini ya. Coba kita cek tabel ya. Tadi level of significance-nya itu 0,5 ya. Ya. Kemudian ini kita pilih ya, level of significance itu pilih 0,5. Kemudian level of significance for two-tailed test ya, karena tadi ujinya 2 arah ya. Nah, uji 2 arah berarti DF-nya juga N-2. Kalau N-2 berarti tadi 13 ya sini. Ya, jadi kita punya 13 ini ya. Terlalu besar. 13 ya, kemudian significance totalnya 0,05 ya. Berarti kita dapat 2,160 ya. Jadi tabelnya ini yang sini berarti negatif 2,160 ya, ini 2,160 ya. Sekarang kita lihat ya. Kita bandingkan yang hitung dengan yang tabel. Sekarang yang hitung ini posisinya ada di mana? Di daerah penerimaan atau daerah penolakan H0? Penolakan. Penolakan. Daerah penolakan. Kenapa daerah penolakan? Karena di atas 2,1. Nah, betul ya. Jadi ada di sekitar sini ya. Kalau jadi jatuhnya di sini ya, kira-kira ya 6,08 ya. Jadi karena T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, berarti hipotesis 0 Ditolak. ya, atau H0-nya ditolak. Artinya apa kalau ditolak? Terima H1. Artinya kalau hipotesis 0 ditolak artinya Artinya korelasi populasi. Artinya ada Terdapat hubungan. nah, jadi kalau hipotesis 0 ditolak berarti yang ini yang berlaku ya. Berarti ada hubungan. Ya. Artinya terdapat hubungan antara tadi panggilan penjualan dengan mesin fotokopi yang terjual. Ya, gitu. Jadi seperti itu, ya.
Oh iya, Eh, Word ya. Astagfirullahaladzim. ini. Untuk kriteria hubungan berarti tadi ada hubungan ya. Sampai sini ada yang menanyakan? Nah, untuk selanjutnya itu untuk uji kemiringan dari PGI ya. Jadi kan kalau persamaan regresi di sini kan kita punya y topi sama dengan a plus bx gitu ya. Jadi kita bisa memperkirakan nilai suatu nilai y gitu kan dengan persamaan regresi ini gitu ya. Jadi uji kemiringan garis itu kita mau menguji nilai si b-nya nih. Nah, dalam artian kalau hipotesis satunya ya, karena ini kita menggunakan B ya, jadi kita gunakan huruf Yunaninya beta gitu ya. Betanya sama dengan 0 atau betanya tidak sama dengan 0 ya. Kalau betanya sama dengan 0 ya, kalau betanya sama dengan 0 berarti si persamaan regresi ini ya, si koefisien regresi ini tidak berarti tidak tidak bisa membuat persamaan regresi ya, tidak kita tidak bisa menggunakan persamaan regresi yang kita buat gitu ya untuk sampel tadi gitu kan, karena kan ini untuk populasi nih ya. Jadi kayak tadi koefisien korelasi kita lakukan uji koefisien korelasi, jadi karena yang kita gunakan adalah data sampel, ini berlaku juga nggak untuk populasi gitu, maka kita gunakan tadi pengujian hipotesis untuk koefisien korelasi. Nah, begitu juga untuk yang pengujian kemiringan garis regresi. Tadi kan sebelumnya itu kita sudah dapat nih persamaan regresinya adalah Y sama dengan berapa tuh? 19,98 ditambah 0,26 X gitu ya. Jadi ini persamaan regresi untuk sampel ya. Nah, nanti ini bisa kita buat juga nggak untuk yang populasinya gitu ya. Jadi di sini kita lakukan uji kemiringan garis regresi ya. Jadi hipotesisnya adalah beta sama dengan 0 dan beta tidak sama dengan 0 ya. Kalau misalnya betanya sama dengan 0 berarti kita tidak bisa menggunakan persamaan regresi ini gitu ya untuk memperkirakan nilai suatu variabel Y. Kalau misalkan betanya tidak sama dengan 0, misalkan hipotesis 0-nya itu ditolak, berarti kita terima yang hipotesis 1, berarti kita bisa menggunakan ini untuk melakukan prediksi gitu aja. Jadi sederhananya gitu. Nah, jadi di sini nanti yang kita gunakan juga tabel distribusi T ya. Jadi kita gunakan distribusi T. Nah, distribusi T dengan derajat kebebasannya itu N-2 ya. Jadi nanti tergantung kalian menentukan taraf signifikansinya berapa ya, tapi kita gunakan derajat kebebasannya sama dengan N-2 ya. Jadi jumlah data dikurangi 2. Kemudian untuk T hitungnya itu adalah B dikurangi 0 ya, dibagi dengan SB ya. Kalau di sini itu adalah kesalahan standar dari perkiraan kemiringan. Nanti bisa kalian lihat di bagian tabel regresi ya, yang ada koefisien, standar error gitu ya. Ini saya coba perlihatkan, atau saya lihat di sini aja. Ini pakai data yang ini ya, yang tabel. Nah, jadi yang dilihat itu adalah yang ini nih. Nah, jadi SB-nya ini adalah standar error untuk koefisiensi B-nya. Jadi 0,3591 kalau di sini ya. Kalau yang tadi beda ya. Kalau yang di data yang dari e-book itu
standar errornya kalau kita lihat dari tabelnya adalah 0,042 ya, tapi kalau yang ini 0,3591 ya. Jadi yang kita gunakan SB-nya itu adalah ini standar errornya. Ya. Terus koefisien B-nya yang mana? Yang ini. Kalau yang di buku ya, tapi kalau yang dari e-book ya itu adalah 0,2606 ya. Ya, jadi di sini kalau kita hitung ya tadinya 0,26 ya. Koefisien dari B-nya nih. Ya, yang sudah kita dapat dari tabel. Kemudian ini tetap dikurangi 0. Nah, di sini SB-nya nih. SB-nya dilihat dari standar error yang untuk penjual ya. Kalau tabel dapatnya 0,042 ya. Coba kalian hitung berapa hasilnya. Nol koma 26 dibagi dengan 0,042. Berapa kalian dapatnya? 6,19. Oke, betul ya. 0,19 ya. Jadi ini teh hitungnya. Nah, tadi kita menggunakan distribusi T ya sama. Ya, jadi ini T tabelnya. Ini daerah penolakan ya, ini daerah penerimaan ya. Nah, tadi kalau kita gunakan yang signifikansi 0,05 ya, untuk ujinya uji dua arah itu 2,160 ya. 2,160 ini negatif 2,160. Nah, kemudian di sini kita bandingkan nilai teh hitung dengan teh tabelnya. Nah, teh hitungnya itu jatuh tetap di sisi kanan dari nilai tabel ya. Sama aja ya. Jadi di sini nilai teh hitung sama dengan 6,19 gitu ya. Jadi kita bisa membuat kesimpulan ya. Karena teh hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0-nya apa kesimpulannya? Ditolak. H0-nya ditolak ya, sama ya. H0-nya ditolak. Ya. Kalau H0-nya ditolak artinya apa? Terdapat korelasi. Terdapat hubungan. Bukan. Ya. Kalau betanya itu kan H0 ditolak nih. Ya. Berarti yang ini kan yang berlaku nih, ya. Betanya tidak sama dengan 0. Berarti kita bisa menggunakan persamaan regresi ini. Ya. Dalam artian berarti kita bisa menggunakan si variabel Y untuk membuat perkiraan membuat perkiraan untuk variabel si Y-nya gitu ya. Kalau betanya tidak sama dengan 0. Kan kalau B-nya sama dengan 0, Y1 ini akan sama dengan 19,98 ditambah 0 kali X. Jadi ini nggak ada gunanya kan sebenarnya. Jadi nilai Y-nya ini hanya dilihat ya udah 19,8, nilai X-nya nggak berarti apa-apa gitu tuh maksudnya ya.
Jadi ini berlaku untuk nanti yang populasi ya, karena kan tadi kita menggunakan data sampel. Jadi kalau betanya sama dengan 0 ya, betanya sama dengan 0 berarti ini nggak berarti nih gitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan variabel X untuk memperkirakan variabel si Y. Tetapi kalau kalau B-nya itu tidak sama dengan 0 ya, katakanlah misalnya 5 ya. Gitu ya. Berarti kan kita bisa membuat persamaan, kita bisa membuat perkiraan untuk nilai Y dengan menggunakan nilai X gitu. Kalau berbeda dari 0 kan berapapun nilainya gitu. Pokoknya berbeda dari 0 aja, tidak sama dengan 0 aja. Berarti kita bisa menggunakan si variabel ini untuk memperkirakan ini. Ya, jadi interpretasinya ya, kita bisa, jangan kita ya, kalau bahasa ilmiahnya nggak bilang gitu. Ya. Jadi kalau nulis dalam sendiri jangan pakai kita, saya gitu ya. Artinya variabel. Tadi variabel apa X itu? Variabel apa X? Bebas. Panggilan penjualan atau mesin fotokopi yang terjual? Yang copy shop, Bu. Ya, jadi berarti variabel panggilan penjualan ya, dapat digunakan ya untuk memperkirakan nilai variabel mesin fotokopi yang terjual ya, gitu. Gitu ya. Jadi ini untuk pengujian kemiringan garis regresi. Ya. Kalau untuk regresi linear sederhana ya cuman satu ini aja yang dilakukan uji hipotesisnya. Tapi nanti untuk di bab selanjutnya untuk regresi linear berganda itu ada banyak. Ya, ada 5 uji yang harus kalian lakukan gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya. mau nanya. Tadi untuk menentukan tabelnya itu gimana ya, Bu? Menentukan apa? Tabel. Ini uji apa dua arah? Kalau berarti kalau dua arah berarti pakainya yang ini bawah ini ya, pakainya bawah. Yang satu ini yang ini ya. Ya DF. Nah ini dapat dua gitu. Oke, Bu, makasih. Nah, gimana kalau mau pakai yang satu arah? Nah, satu arah bergantung kepada hipotesisnya. Jadi untuk pengujian satu arah atau dua arah itu tergantung kamu mau bikin hipotesisnya apa. Sama halnya nanti di awal pada saat mulai rumusan masalah, apa yang kamu pertanyakan? Kan rumusan pertanyaan, misalnya korelasi. Apakah ada korelasi X dengan Y? Nah, itu misalkan rumusan masalah yang pertama. Atau kamu mau membuatnya apakah ada korelasi positif? Nah, itu kan beda ya. Ya, jadi kalau yang tadi korelasi, kita punya hipotesis nolnya ini ya. Tidak sama dengan 0 ya. Kalau ini hanya mempertanyakan apakah ada korelasi atau tidak ya. Tapi kalau misalkan kamu mau spesifik ya, apakah terdapat korelasi positif gitu ya. Nah, kalau misalnya yang dipelajari ya, jadi kalau pertanyaannya apakah ada korelasi positif, berarti nanti hipotesis alternatifnya itu adalah rho lebih besar dari 0. Hipotesis nolnya rho
lebih kecil dari atau sama dengan 0. Gitu ya. Jadi nanti, nah ini hipotesis H1-nya yang di sini ya. Jadi hanya ada satu arah aja. Gitu. Kalau ini ada 2, sini dan sini. Itu daerah penolakannya. Ya. Kalau misalnya apakah ada korelasi negatif? Oh, berarti nanti kalian buat rho-nya ya. Lebih gampangnya kalian merumuskan H1-nya dulu. Negatif ya, ini lebih besar sama dengan 0 karena pasti kebalikannya aja hipotesis 1 sama hipotesis 0 ya. Berarti nanti di sini daerah penolakannya ada di sini gitu ya. Sama halnya yang sebelumnya juga ya, apakah berbeda atau tidak ya, apakah ada korelasi atau tidak ya. Jadi kayak gitu nanti karena memang kalau kalian lihat itu ada yang penelitiannya menunjukkan hubungan yang positif kayak gitu. Ya, jadi nanti tergantung rumusan masalah yang dibuat ya. Jadi kan dari rumusan masalah pertanyaan kan ada dugaan sementara. Nah, di sini hipotesis. Ya, pembuatan hipotesis seperti itu. Ya, jadi nanti kalau yang satu arah berarti kalian gunakan yang ini. Kalau seingat saya di buku ini yang dicontohkan itu adalah yang positif atau negatif. Analisis ya. Ini aja. Yang korelasi dulu deh. Oh enggak, ini yang korelasi yang ini ya. Oh yang ini. Nah, nih. Di contoh halaman 445 berarti ya di sini. Nah, di contoh sini ya. Ini pertanyaannya itu kita menguji hipotesis bahwa koefisien korelasi itu lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0 nih, is greater than 0. Berarti hipotesis satunya yang lebih besar dari 0 gitu. Greater than 0 ya. Nah, jadi ini pakainya yang uji signifikansi satu arah ya. Jadi yang dilihat itu yang bagian atas tadi. Ada yang mau ditanyakan? Dari aja contoh yang 445 ini ya. Kalau ini kan yang uji satu arah. Kalau tadi kan yang saya cari tahu itu adalah yang uji dua arah ya. Itu tadi contoh. Baik yang korelasi maupun yang regresi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti kalian cari data ya di skripsi kakak tingkat kalian. Datanya data kuantitatif ya, jangan data yang kualitatif dikuantitatifkan. Ya, cari data kuantitatif ya. Yang berhubungan dengan ekonomi aja ya. Ya, biar lebih spesifik. Cari data ya. Boleh kalian cari dari skripsi kakak tingkat kalian gitu ya. Tentu harus ada dua variabel ya. Jadi karena kita mau lakukan masing-masing mandiri ya, menganalisis korelasi dan koefisien korelasi dan membuat persamaan regresinya, dan juga melakukan uji dengan garis regresi ya. Jadi
dan kuantitatif yang berhubungan dengan ekonomi ya, entah itu apa. Dilihat aja dari skripsi kakak tingkat kalian, boleh ambil datanya ya, kemudian kalian lakukan sendiri ya, menghitung sendiri koefisien korelasinya dengan menggunakan Excel dan membuat persamaan regresi sendiri dengan menggunakan Excel ya. Dicocokkan aja nanti sama hasil hasil skripsinya ya. Biasanya ya, kalau yang judulnya ada pengaruh-pengaruh gitu ya, itu ada nilai persamaan regresinya dan ada korelasinya. Carinya yang ini ya, yang sederhana. Jadi yang satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kalaupun ada yang lebih dari lebih dari satu variabel bebas, kalian pilih salah satu aja ya. Jadi jangan ikut-ikut regresi linear berganda, kan belum tuh kalian ya, kan banyaknya tuh regresi linear berganda mereka pakai. Jadi ambil aja salah satunya datanya, misalkan mau variabel yang X1-nya atau X2-nya dengan Y gitu ya. Nah, kemudian nanti kalian gunakan analisis data ya untuk ya untuk menghitung koefisien korelasi ya. Dan koefisien regresi ya. Kan hasilnya ada koefisien regresi ya. Nanti kalian buat file Excel sama file Word-nya ya, mengikuti yang UTS. Kalau yang di Excel-nya itu ada data sama hasil analisisnya gitu ya. Kalau yang yang Word-nya berarti pengujian hipotesisnya. Kemudian ya, kemudian lakukan pengujian hipotesis. Ya, jadi buat dua file ya, Excel dan Word. Nanti Word-nya dijadikan PDF ya. Nah, Excel ini nanti memuat data dan hasil analisis. Kalau yang di Word-nya itu pengujian hipotesis ya. Hipotesis koefisien korelasi dan kemiringan regresi, kemiringan garis. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Minggu depan saya cek ya, dikumpulkan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu punten. Ya. Kalau misalkan datanya selain dari skripsi boleh nggak, Bu? Boleh. Misalkan kalian mau cari dari BPS boleh. Misalkan nilai tukar rupiah sama inflasi, misal gitu ya. Ya. Jadi boleh cari data yang lain selain yang ada di skripsi. Nggak apa-apa, kalian explore aja. Kebaca ya tulisannya ya. Mohon maaf sebelumnya karena memang tangan saya juga kumat lagi. Jadi saya kalau alerginya kumat, tangannya itu kecil, jadi bikin sakit, nggak bisa nulis. Ya.
Sudah tidak ada lagi yang bertanyakan? Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ya, mohon maaf sebelumnya dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu.